Oke, di sini kita langsung praktek saja mengenai jurnal umum. Di sini ada transaksi dari toko Andi. Pertama, pada format jurnal umumnya kita ganti menjadi toko Andi. Kemudian pertanggalnya di sini kita ganti per tanggal 31 Oktober 2015. Untuk kolom tanggal di sini kita tuliskan bulannya terlebih dahulu, tahun, kemudian di sini nanti kita akan tuliskan tanggalnya. Nah, untuk transaksi yang pertama itu tanggal 2, Tuan Andi melakukan investasi ke kas perusahaan sebesar 14.500. Nah, di sini kita tuliskan tanggal 2 untuk tanggalnya, akun atau keterangannya yang bertambah adalah di sisi debit kas, kemudian di sisi kreditnya modal Tuan Andi. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika Tuan Andi itu memberikan uang, perusahaan akan mencatat uang tersebut di sisi debit sebagai kas, sedangkan untuk di sisi kreditnya, perusahaan akan menuliskan sebagai modal. Ref ini diisikan kode akun yang tertera pada keterangan. Nah, untuk kas sendiri itu kode akunnya 11, sedangkan untuk modal Tuan Andi kode akunnya 301, sedangkan jumlah debit kreditnya sama seperti yang tertera pada bukti transaksi, yaitu 14.500.000. Sama. Kemudian ini di sini kita beri keterangan menanamkan modal awal. Nah, selanjutnya transaksi yang tanggal 5 itu perusahaan membayarkan beban sewa karena perusahaan belum memiliki tanah sendiri atau gedung sendiri, maka di sisi debit ditambahkan beban sewa. Sedangkan untuk sisi kreditnya yang berkurang adalah kas. Kas berkurang untuk membayar beban sewa. Nah, untuk beban sewa itu sendiri kode akunnya 502, sedangkan kas 101 sebesar 1.500.000. Ini sama dengan 1.500. Untuk keterangannya di sini kita tuliskan membayar sewa gedung. Nah, selanjutnya transaksi selanjutnya tanggal 7 itu terkait dengan utang bank. Karena perusahaan masih merasa kurang modal, maka melakukan utang bank. Di sisi debit yang bertambah adalah kas karena ada pemasukan, yaitu mendapatkan uang dari bank itu, sedangkan di sisi kredit itu yang bertambah adalah utang bank. Untuk utang bank itu kode akunnya 202, sedangkan kas 101 sebesar 5 juta. Sama 5 juta. Keterangannya kita tuliskan utang bank Raja. Selanjutnya kita lanjut ke transaksi tanggal 11, yaitu dibayarkan iklan. Berarti di sisi debit kita tuliskan beban iklan. Di sisi kredit kita mengeluarkan uang untuk membayar iklan tersebut, yaitu kas berkurang. Untuk beban iklan kode akunnya 503, sedangkan kas 101 sebesar 3.600.000. Sama 3.600. Keterangannya di sini kita tuliskan membayar beban iklan. Kemudian pada tanggal 12 dibayarkan asuransi gaji masing-masing senilai 500 dan 700. Nah, di sini asuransi itu kita catatkan sebagai beban asuransi,
Sedangkan ini membayar gaji, berarti tandanya kan perusahaan memiliki beban gaji yang harus dibayarkan. Nah, di sini untuk membayar ini kan berarti kasnya berkurang. Kas berkurang di sisi kredit. Kas 101 untuk beban gaji 501, sedangkan asuransi 504. Asuransi sebesar 500.000, sedangkan beban gaji sebesar 700.000. Kas yang berkurang totalnya adalah 1.200.000. Ini kita tambahkan keterangan membayar beban gaji dan beban asuransi. Selanjutnya kita lanjut ke tanggal 15. Di sini dibeli perlengkapan, berarti perlengkapan bertambah di sisi debit. Nah, sedangkan kas harus berkurang karena untuk membayar perlengkapan di sisi kredit. Nah, kas itu 101, perlengkapan itu 103, bertambah senilai 650.000. Ini sama di sini 650.000 juga. Jangan lupa untuk menambahkan keterangan membeli perlengkapan. Oke, kita lanjut transaksi selanjutnya, transaksi tanggal 19. Di sini diterima pendapatan servis biasa, berarti tandanya toko Andi ini mendapat pendapatan dari servis. Jadi yang bertambah itu di sisi debit adalah kas, sedangkan di sisi kredit adalah pendapatan servis biasa. Untuk pendapatan servis sendiri itu kode akunnya 401, sedangkan K101 sebesar 500.000. Ini sama 500.000. Kemudian kita beri keterangan pendapatan dari servis biasa. Lanjut tanggal 22. Telah diselesaikan servis besar nilai 2 juta dan baru diterima tunai 500.000, sisanya masih dalam bentuk tagihan. Jadi di sini perusahaan mendapatkan uang sebesar 500.000 dan masih ada uang yang harus ditagih sebesar 1.500.000. Nah, di sini yang bertambah kas. Lalu uang yang masih ditagih itu kita tulis piutang usaha. Sedangkan pendapatan kita tuliskan pendapatan servis besar. Nah, untuk pendapatan servis besarnya kita tuliskan semua 2 juta total. Kita tulis 2 juta totalnya. Lalu kemudian untuk piutang usaha, karena yang terbayarkan yang masuk ke kas perusahaan itu adalah 500.000, maka piutang usaha ini pendapatan total dikurangi dari kas yang masuk ini, yaitu 1.500.000. Jangan lupa untuk menambahkan keterangan pendapatan dari servis besar. Nah, refnya jangan lupa untuk ditambahkan kas 101, piutang 102, untuk pendapatan 401.
Selanjutnya tanggal 23 dibayar kepada kreditur di kota metro sebesar 400.000. Berarti tandanya kita membayarkan utang. Nah, utang berkurang itu di sisi debit, sedangkan di sisi kredit kita mengurangi kas. Kas 101, utang usaha adalah 201, kemudian nominalnya 400.000. Ini sama 400.000. Keterangannya membayar utang. Nah, kemudian kita lanjut untuk tanggal 25. Di sini diterima dari debitur, berarti tandanya ada orang yang kita hutangi atau dia hutang ke toko Andi, kemudian dia membayarkan uang tersebut. Maka yang berkurang di sini adalah piutang usaha berkurang di sisi kredit. Sedangkan yang bertambah adalah kas. Kita hitung. Kita tulis kas dulu bertambah di sisi debit. Kemudian ada piutang usaha berkurang di sisi kredit. Piutang itu 102, kas itu 101. Nah, ini kasnya bertambah sebesar 600.000. Sedangkan piutang berkurang sebesar 600.000. Kita tuliskan dibayar piutang usaha. Nah, kemudian ini kan karena masih kurang tabelnya, kita bisa tambahkan lagi. Transaksi selanjutnya tanggal 27 dibayar gaji pegawai dan beban listrik. Berarti di sini ada beban gaji, beban listrik, dan yang berkurang selanjutnya adalah kas. Nah, di sini beban gaji tanggal 27 kan, beban gaji itu 1 juta, beban listriknya 500.000, maka untuk kasnya berkurang sebesar 1.500.000. Ini keterangannya gaji dan beban listrik. Selanjutnya transaksi pada tanggal 27, masih tanggal 27, diterima pendapatan servis biasa. Berarti di sini kas, lalu kreditnya ada pendapatan servis biasa. Di sini pendapatan dari pendapatan servis besar itu senilai servis besar senilai untuk servis biasa itu 400.000, servis besarnya 300.000. Oh maaf, ini 400.000 di sisi kredit. Kemudian ini 300.000. Nah, sedangkan pendapatannya di sini ini ditambahkan dengan untuk kolom keterangan, bisa nanti kita terakhir tidak apa-apa. Selanjutnya yang 28 itu ada pembayaran kepada debitur, kreditur. Berarti di sini utang usaha berkurang. Kemudian ada beban gaji
Kemudian di sini yang berkurang adalah akun kas di sisi debit. Untuk akun kas, kode akunnya 101, sedangkan untuk beban gaji 501 dan utang usaha adalah 201. Untuk utang usaha sebesar 100.000. Sedangkan untuk beban gaji adalah 900.000. Jadi untuk total kas yang berkurang adalah jumlah dari ini, yaitu 1 juta. Ini kita kasih keterangan membayar utang dan beban gaji. Begitupun untuk ini tadi masih kurang keterangannya. Ini mendapatkan pendapatan servis. Nah, selanjutnya untuk transaksi tanggal 29, pemilik mengambil uang, berarti itu prefer bertambah di sisi debit. Dengan kreditnya adalah kas. Kas itu 101, sedangkan untuk prefer kode akunnya adalah 302. Sebesar 150.000. Ini sama 150.000. Kemudian keterangannya kita kasih keterangan pengambilan pribadi. Selanjutnya untuk tanggal 30, di sini dibayarkan angsuran pokok, berarti itu dari utang bank. Utang banknya berkurang, itu untuk angsuran pokok. Kemudian ada penambahan beban bunga. Dan yang terakhir ini untuk yang berkurang adalah kas di sisi kredit. Untuk utang bank, itu kode akunnya 202, sedangkan untuk beban bunga kode akunnya 601 K101. Kemudian untuk utang bank itu 500.000, bunganya 10.000, sedangkan untuk kasnya berkurang, totalnya adalah 510.000. Kita rapikan dulu untuk tabelnya. Nah, di sini kita kasih keterangan membayar utang bank dan bunga bank. Nah, kemudian kita perlu menambahkan lagi di sini. Di sini adalah jumlah dari akun yang debit dan akun kredit. Kita jumlah dari atas sampai ke ini. Begitupun sama akun selanjutnya. Jika balance berarti kalian sudah benar untuk meletakkan akun dan nominalnya. Jika ini masih belum balance, berarti tandanya kalian perlu mengkoreksi lagi akun-akun yang telah kalian buat. Ada sesuatu yang salah di sini ketika kalian hasil akhirnya di sini jumlahnya tidak balance.